suami saya juga cuek teh ke saya. Ya. Untuk nafkah juga jarang. Dia udah anak-anak ke pondok udah diituin ke pondok semua. Ditransferin ke pondok semua. Untuk saya ya udah sekian aja seada-adanya doang. Akhirnya saya tulis, tuh rilis terus. Tiap hari tuh teh saya rilis. Untuk hari kelima apa ke delapan gitu saya lupa dah. Itu suami langsung transfer teh 2 juta. Hmm. Alhamdulillah banget. Habis transfer 2 juta, saya ke Jakarta. Udah kamu ke Jakarta. Ke Jakarta. Tiap hari saya ditanyain mau makan apa, mau makan di mall mana. Kayaknya hari ketujuh teh. Saya cuma gini doang. Enak ya kalau seandainya saya punya mobil putih sendiri, kemana-mana pergi diantar gitu. Udah, tapi saya enggak ngoyo. Ah, udah dilepasin aja, dilepasin. Pas hari ketujuh saya ditelepon, Ma itu mobilnya diambil ya di eh, Daihatsu katanya. Itu buat kamu kalau pergi kemana-mana biar gampang. Masya Allah, saya sujud syukur banget di situ ya. Saya nggak bisa berkata-kata, Teteh. Beneran. Langsung menuju siapa dulu ini teh? Aku nunggu instruksi teh Feby aja deh ini. Pak Sumario. Oke, Pak Sumario ya. Ya. Ntar. Pak Sumario. Saya tadi udah dapat bocoran ya. Pak Sumario ini kalau nggak salah dari Malang. Yes. Itu batch 12. Sebelumnya mengikuti kelas Badan Revolution tuh menderita anxiety, minum obat antidepresi dan obat tidur. Nah, nggak tahu nanti apa yang beliau praktikan ya. Terus kemudian hasilnya bagaimana? Pak Sumario mungkin bisa memberikan testimoninya pada kesempatan kali ini. Monggo Pak Sumario. Silakan Baik, Mas Pak. Indra. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Barangkali koreksi, saya bukan dari Malang, Mas Indra. Oh sorry. Saya dari Blitar, Mas Indra. Oh Pak dari Blitar. Blitar. Oke. Beda ini ya, beda beda dikit ya Pak ya. Dekat, dekat. Tangga dengan Mbak Devi. Oke, siap. Kirain dari Malang, Pak. Iya, dari Blitar. Ya, lanjut. Bisa dilanjut, Mas Indra? Ya, monggo Pak. Silakan. Iya, Mas Indra. Saya sebelum ikut Abandon Revolution itu, saya mengalami kecemasan. Sebenarnya penyebabnya sangat sepele banget. Mungkin bisa saya ceritakan ya Mas Indra ya. Oh, boleh, boleh Pak, boleh. Ya, eh, saya mengalami gatal gitu, terus Mm-mm. kok lama nggak sembuh gitu. Terus saya bilang di tempat kerja itu, saya gatal kok nggak sembuh sembuh. Ada teman yang bilang gini, jangan-jangan nanti ada gangguan ginjal Pak Mario gitu. Nah ketika itu saya down banget, jatuh banget gitu. Jadi saya drop, kemudian cuma saya pikir gitu. Terus akhirnya lama-lama saya mengalami kecemasan, mengalami sulit tidur. Itu saya diamkan itu sampai 3 bulan, sampai 3 bulan. Terus akhirnya keponakan kan ada yang kerja di rumah sakit, dokter SK Tulungagung gitu. Terus bilang, Om kalau nggak diperiksakan cuma dipikir aja menjadi beban gitu. Akhirnya saya diajak periksa gitu. Akhirnya saya mau, kemudian di lab lengkap di rumah sakit dokter SK Tulungagung ternyata normal semuanya. Namun karena sudah saya tahan untuk kecemasan itu selama 3 bulan, kayaknya itu mengendap, Mas Indra. Iya, iya Pak. Walaupun sudah walaupun sudah dinyatakan katakanlah normal semua, saat itu sebenarnya saya sudah kayaknya plong gitu, tapi kenyataannya nggak bisa tidur lama gitu. Akhirnya karena nggak bisa tidur, terus ada yang menyarankan saya ke psikiater. Akhirnya juga saya ke psikiater, kemudian eh, diagnosanya adalah eh, anxiety disorder. Kemudian lanjut, kemudian dikasih obat. Dikasih obat itu awal-awalnya juga
akhirnya bisa tidur itu, tapi tidurnya itu kayaknya tidur yang tidak alami. Jadi rasanya nggak enak itu. Akhirnya saya terus minum obat sampai bertahun-tahun Mas Indra. Oke. Terus kemudian akhirnya saya sering buka-buka YouTube itu ketemu Ngaji Roso. Ngaji Roso di awal-awalnya tuh saya belum ketemu dengan eh, Teh Pebi, tapi kalau tidak salah Pak Wayan. Mm-mm. Terus kemudian saya sering-sering buka YouTube itu akhirnya ada eh, nama Teh Pebi muncul di YouTube itu. Kemudian saya kalau tidak salah mendekati bulan puasa itu bulan puasa yang tahun kemarin itu. Terus akhirnya eh, waktu itu daftar, kemudian kalau tidak salah bisa ikut kelasnya itu setelah hari raya kalau tidak salah. Kemudian setelah mengikuti Bandana Revolution itu, kemudian apa yang disampaikan oleh Teh Pepi itu saya lakukan. Terutama yang paling sering saya lakukan atau istiqomah saya lakukan itu adalah sadar nafas syukur. Terutama setiap sholat fardu. Jadi setiap sholat fardu selesai, setelah zikir, setelah doa, baru melakukan sadar nafas syukur. Terus yang saya lakukan napas sadar syukur itu saya melambatkan napas. Jadi tarik pelan, keluar pelan. Itu lama-lama menjadi enak gitu, kayak relaksasi gitu. Akhirnya saya kan masih berobat terus, masih berobat. Terus kemudian juga dikurangi gitu. Kemudian oleh dokter kok nggak dihenti-hentikan, saya minta berhenti masih tetap suruh kontrol gitu. Terus akhirnya saya sudah merasa enak, sudah bisa bisa merasa bahagia, bisa ketawa dengan teman-teman, dengan anak-anak. Terus akhirnya saya berhenti sendiri, tidak berobat. Ternyata awal-awalnya kayaknya mengalami sakau. Jadi kayak ketagihan obat itu Mas Indra. Oke. Terus akhirnya tetap saya tidak kontrol, terus kemudian berhenti. Alhamdulillah lama-lama menjadi enak. Kemudian keluhan-keluhan yang kayak datangnya keringat dingin, kemudian cemas itu malah semakin hilang. Jadi kayaknya sakau itu semakin lama semakin hilang. Akhirnya sampai sekarang itu alhamdulillah sudah menjadi enak banget gitu Mas Indra. Jadi saya bisa bekerja dengan baik, kemudian bisa bersosialisasi sama tetangga dengan baik, hubungan kepada keluarga juga semakin baik, dan yang paling penting saya bisa bahagia dan bisa lebih sabar dibandingkan sebelum ikut kelas Abandon Revolution. Jadi dulu ketika saya belum katakan belum mengalami anxiety disorder itu, walaupun belum mengalami itu, saya tipenya agak temperamen Mas Indra, agak emosian gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Setelah mengikuti Abandon Revolution itu, ketika saya kan guru Mas Indra, Nggih, Pak. menghadapi anak-anak yang bandel itu saya bisa lebih apa ya, bisa lebih menerima itu pada anak-anak itu, kan namanya anak-anak kan mungkin juga masih labil gitu, mungkin secara psikologi masih labil. Saya lebih bisa menerima, kemudian bisa mendekati dari hati ke hati itu, akhirnya anak lebih bisa manut gitu Mas Indra. Jadi yang paling utama saya bisa eh, bahagia di Mas Indra, bisa tidur tanpa obat. Sekarang mah ini Mas Indra. Ketika saya katakanlah malam itu kan kalau mau tidur saya akan melakukan sadar napas syukur itu. Iya. Kemudian mengingat-ingat orang yang mau saya maafkan itu malah tertidur duluan gitu Mas Indra. Hmm. Oke, Jadi oke. malah artinya gimana ya? Saya ya itu tadi karena pagi gitu mau doakan 10 orang itu masih dapat 3 orang itu kayaknya sudah ngantuk gitu. Lupa gitu yang mau saya doakan siapa gitu Mas Indra. Iya, Pak Sumaryo. Pak Iya Mas Sumaryo, Indra. sekali Iya Mas. lagi terima kasih sudah berbagi sebuah cerita yang sangat keren. Iya Mas Indra. Tidak sedikit penceramah-penceramah atau tokoh-tokoh agama kan bilang ya,
Iya Mas Indra. Kita jangan marah, kita harus sabar gitu. Tapi itu kayak semacam himbauan-himbauan klise gitu, tanpa Iya, butuh kemudian praktek. memberikan konkretnya seperti apa tuh biar nggak marah-marah, biar nggak reaktif itu konkretnya seperti apa gitu. Nah, tadi sama Pak Sumario udah dijelaskan, saya mempraktikkan memperlambat nafas, tarik ya, keluar. Itu konkret sih ya, itu langkah konkret dan hasilnya bisa dirasakan dan itu bisa menjadi Luar biasa. tabungan tabungan jariah juga buat Pak Sumaryo karena sudah membagikan kisahnya dan mudah-mudahan nanti teman-teman yang mengalami kasus yang sama bisa terinspirasi, tergerakkan untuk mencoba hal yang sama seperti yang dilakukan Pak Sumaryo. Sekali lagi selamat menempuh hidup yang baru Pak Sumaryo ya. Selamat lahir kembali, makin sukses, makin bahagia. Nah, Iya Mas. kita akan coba elaborasi pengalaman dari Pak Sumaryo ini eh bagaimana TVB melihat ini sebagai sesuatu hal yang mungkin akan banyak ditiru, di copy paste oleh sahabat-sahabat yang lainnya dari Pak Sumaryo. Monggo Teh. Ya, Mas Hendra, betul sekali. Eh, sadar nafas syukur itu adalah kuncinya untuk semua orang yang sedang terpuruk. Nggak hanya seseorang yang mengalami kesulitan tidur, tapi seseorang yang putus asa, seseorang yang mau bunuh diri, Mas, atau seseorang yang udah mentok terhadap sesuatu, ketakutan, kebingungan, kemarahan, marah yang wah pada titik puncak. Itu memang cara mengcooling down-kannya atau memulai perbaikan langkah awalnya itu dengan sadar nafas syukur atau melambatkan nafas. Pada saat kita marah kan nafas kita kan terengang-engang ya, gitu kan emosi kan. Nah, dengan kita sadar nafas syukur, kita menyadari nafas, tarik nafas masuk, tahan sebentar lalu keluarin lewat mulut atau lewat hidung, hidung juga boleh gitu. Biasanya sih kalau Pak sadar nafas syukurnya Ibnu Sina gitu ya, dokter terbaiknya umat Islam gitu, itu 4, 2, 6. Jadi tarik napasnya 4 ketukan, tahan 2, dibuangnya 6. Atau kalau nggak pakai angka juga nggak apa-apa, melambatkan aja. Tarikan nafas masuk dan hembusan nafas keluar. Nah, kenapa itu menolong di Pak Sunario? Karena gini, pada saat Pak Sunario melakukan sadar nafas syukur, Pak Sunarionya udah punya keilmuannya, Mas. Oh, iya iya. Bahwa bab 1 itu materi teori bab 1, prakteknya itu sadar nafas syukur, gitu. Di materi bab 1 itu kan esensinya kamu siapa. Di materi bab 1 diceritakan bahwa ketika kita sadar nafas syukur, di titik itu kita menyadari bahwa kita terkoneksi, kita terhubung dengan energi tanpa batas, dengan energi kecerdasan tanpa batas, dengan energi kesehatan tanpa batas, dengan energi cinta tanpa batas. Otomatis ketika kita napasnya pakai kesadaran, beda. Sebenarnya pada saat bernapasnya pakai sadar nafas syukur, dia pasti ingat materi bab 1. Ada yang tanpa batas di dalam diriku. Nah, kesadaran itulah, koneksi itulah kalau kata Bluetooth itu ya, connection atau kata WiFi yang nyari hotspot itu terkoneksi gitu. Di titik kita terkoneksi dengan nafas yang tanpa batas di dalam dan di luar kita, itu otomatis, Mas, cinta tanpa batasnya itu terhubung. Lalu pada saat kita bernafas, lalu tarik nafas keluar, otomatis judulnya tarik nafas masuk, energi tanpa batas, cinta tanpa batas itu masuk ke 40 triliun sel tubuh kita, memberikan cinta, memberikan hormon endorfin, memberikan imun sistem. Pemahaman sadar nafas syukuri jadi kayak gitu. Jadi bernapasnya udah jadi memberikan vitamin ke seluruh sel, Oke. memberikan Iya. rasa relax gitu. Jadi diawali dengan itu. Apalagi tadi ditambah sama sending love. Wah, udah. Cinta itu melarutkan segalanya, Mas. Mm, mm, mm. Masuk melarutkan Itu sakit. kombinasi sangat powerful untuk menjadi Perfect. Perfect. Ha, 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 ha.
Dan mungkin ya supaya teman-teman juga bisa merasakan bagaimana kemudian pendalaman materi di Urban Revolution. Sekarang udah tanggal 8 ya, Mbak ya? Ya. 7 ya, 7 ya. eh 1 minggu lagi pendaftaran batch 19 akan ditutup ya, teman-teman. Jadi silakan buat sahabat semuanya yang ingin terkoneksi menjadi bagian dari keluarga besar Badan Revolution ya Teh ya. Dan nanti bisa join acara batch 19. Dan juga reuni akbar kita ya, yang di Bali sama Pak Wayan sama Gus Teja, tentu sama Teh Feby. Nanti silahkan, masih ada banyak seat tersedia untuk yang reuni. Paginya kita ada kelas offline. Dan jangan lupa tanggal 13 Oktober kita ada kelas Quantum Love buat sahabat semuanya yang ingin mendapatkan pasangan, yang anak-anaknya ingin dapat pasangan gitu ya. Oke, menarik sekali Teh pembukaan yang sangat paripurna dari Pak Sumaryo, dari Blitar beliau. Kita doakan mudah-mudahan Pak Guru kita ini tetap sehat ya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa kepangge offline malih ya Pak Sumaryo ya. Kita bisa bertemu lagi, dapat saudara baru di Blitar. Terima kasih berkat Badan Revolution tuh aku ketemu keluarga banyak banget ya Allah, syukur luar biasa, tiada terkira. So, yang kedua teman-teman, ini yang bikin heboh kemarin tanggal reuni di Jogja ya. Itu bawa Ya. peserta lumayan banyak tuh, namanya Bu Madari. Yang mana sih Bu Madari? Datang nggak Bu sih ini? Madari yang mana? Ada nggak ini Bu Madari? Nggak ada ya? Oke, belum belum Oke, hadir ya. Kita langsung join ke mana ya. nih Teh? Ke Mbak Ayu. Mbak Ayu. Yes, Halo Mbak Ayu. Mbak Ayu. Oke, bentar. Hai Mbak Ayu. Mbak Ayu boleh open mic saya? Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Eh, Masya Allah. Pengen peluk, deg-degan. Peluk Ya, virtual deh. Iya Mbak Ayu. saya dari mana ya Teh? Mbak Ayu eh, pada saat sebelum belajar Abundant Revolution itu kan banyak cerita sesuatu tuh ya. Pernah looping tentang ditipu dan lain-lain. Terus ada sesuatu yang juga emosional tak terkendali. Mungkin bisa Betul. diawali dari cerita sebelum belajar di Abundant Iya. Revolution. Terus Pertama saya ya ketemu YouTube itu, saya emang pertama kali emang nyari-nyari gitu pas di ngaji Roso, emang sering ngeliat Teteh. Tapi pas bulan Juli itu emang saya nggak ada uang buat ikut kelas. Akhirnya saya, ya Allah mudahin, mudahin gitu biar ikut kelas gitu. Akhirnya alhamdulillah saya ikut kelas Teteh. Pas ikut kelas Teteh masuk, ya segala macam Teh udah di otak udah semrungsung semua. Eh, Ditipu berulang, dari mulai cupir, di proyek, di travel, semua ada Teteh tuh. Perasaan tuh hancur tuh. Gini-gini aja, hidup bulak-balik gini, ini gimana gitu. Udah nggak jelas tuh Teh. Maunya gimana ya Allah gitu. Kadang suka ngedon juga gitu. Pas di hari keempat, saya ada nomornya Mbak Juju itu akhirnya dimasukin grup sama Mbak Juju tuh. Dia ya, akhirnya dimasukin grup. Terus tapi saya eh, praktek terus Teh yang Teteh kasih tuh daily rutin 30 hari itu. ya, Dari mulai hari pertama itu. Tapi yang 3.500 itu yang money itu saya jarang sampai 3.500 tuh Teh. Yang ya. terutama saya jaga banget itu sadar napas syukur sama sending love. Quantum Jam saya nggak mikir Teh. Oke, Quantum Jam. Pokoknya saya tiap hari itu, terus saya menjaga untuk 1 jam sekali itu saya bersyukur aja. Saya bersyukur tiap 1 jam sekali saya bersyukur. Terus saya menjaga jam ini eh, binatang mana yang mau dibantu, siapa yang mau dikasih senyum sama saya. Pokoknya itu sending love apa aja yang saya kerjain. Pokoknya 1 jam. Kalau untuk 1 hari mungkin saya susah ya
untuk sending love ke orang-orang. Pokoknya 1 jam. Saya keluar ngelihat tukang itu, teteh pernah di YouTube begitu. Jadi saya tandingin lovein orang itu yang lagi jualan es tebu ke apa ke. Pokoknya saya sending love aja udah kerjaannya. Habis itu, tapi saya pas ikut rilis saya nangis sama Mbak Juju. Tapi saya nggak bisa pas teteh yang praktek disuruh itu saya nggak bisa nalar di pikiran gitu teh. Makanya saya nelpon Mbak Juju, kata Mbak Juju, Mbak Yu tulis aja, udah sebisanya ditulis apa gitu. Karena suami saya juga cuek teh ke saya. Ya. Untuk nafkah juga jarang. Dia udah anak-anak ke pondok udah diituin ke pondok semua, ditransferin ke pondok semua. Untuk saya ya udah sekian aja seada-adanya doang. Akhirnya saya tulis, tuh rilis terus tiap hari tuh teh saya rilis. Untuk hari ke-5 apa ke-8 gitu saya lupa dah. Itu suami langsung transfer teh 2 juta. Hmm. Alhamdulillah banget. Habis transfer 2 juta, saya ke Jakarta. Udah kamu ke Jakarta. Ke Jakarta. Tiap hari saya ditanyain mau makan apa, mau makan di mall mana. Ya Allah, ini seindah ini. Ya Allah, hidup itu seindah ini. Masya Allah, saya bilang. Ya Allah, habis itu pas saya pulang ke Cirebon, saya tuh sending love-nya, quantum jam-nya bercandaan gitu teh. Kan saya emang yang sending love orang yang udah nipu saya itu hampir tiap hari kalau mau tidur, bangun tidur. Saya tiap bangun tidur itu saya sending love-in itu orang-orang yang nipu saya gitu. Udahlah, saya mah ikhlas, udah terserah itu mah gimana Allah aja, saya bilang gitu. Ikhlas. Makanya saya pas yang mobil itu saya mau jual aja, saya mau bayarin utangnya supir aja. Jadi dia biar gak punya utang ke saya. Kata ayahnya jangan, nanti dia pendapatannya dari mana kalau kita jual mobil yang pertama. Akhirnya pas abis rilis dapat transferan lagi dari supir itu, Bu, maaf saya mau berusaha untuk ngelunasin, tapi ada uangnya segini. Nanti saya cicil lagi separohnya ya. Ya Allah, Masya Allah di situ. Ya Allah, seindah ini hidup. Ya Allah, kenapa saya kemarin pusing-pusing banget hidup sebelum ikut AB 17 saya bilang. Batch 17 ya Teteh ya? Ya, B17 teh. Pas habis mobil itu kan saya cuma gini doang pas habis selesai sending love. Biasalah ritual malam itu ya. Buku juga saya, buku itu saya catat-catat tuh. Buku syukur. Sending love. Ya, buku syukur ya, data-data. Ya, Data buku baru syukur. ya, menghilang dari data lama. Saya itu pas kayaknya hari ke-7 teh. Saya cuma gini doang. Enak ya kalau seandainya saya punya mobil putih sendiri, kemana-mana pergi diantar gitu. Udah, tapi saya enggak ngoyo. Ah, udah dilepasin aja, dilepasin. Pas hari ke-7 saya ditelepon, Ma itu mobilnya diambil ya di Daihatsu katanya. Itu buat kamu kalau pergi kemana-mana biar gampang. Masya Allah, saya sujud syukur banget di situ ya. Saya nggak bisa berkata-kata, Teteh. Beneran. Ya Allah. Ya, Saya sampai merinding. Saya bilang, Mbak Cucu, ya Allah, ini saya sampai gemeter semua. Ini begini. Ini bener tah hidup saya begini. Saya bilang gitu, Teh. Makanya saya kan anak saya lagi kelas 11 sekarang. Saya ajarin terus, AA, kan emang di pondok. Kalau mau masuk apa universitas apa dari sekarang, pokoknya AA harus itulah pokoknya suruh praktekin itu nanti AA pasti dapat insya Allah. Oh iya mah insya Allah. Tapi saya pokoknya saya menjaganya itu teh 1 hari itu saya mau apa untuk orang lain itu aja teh. Jadi saya juga nggak mikir-mikir nanti saya bakal dapet ini nih, saya bakal dapet ini. Enggak teh beneran. Saya pokoknya buat pokoknya tadinya juga saya mageran teh, malas gerak. Cuman kalau di grup berkah itu kan kata Mbak Juju, ayo grounding grounding gitu. Jadi saya semangat sendiri. iya, Jadi disuruh luar kita biasa. gerak. Berarti Ya, Masya yang dipraktekin itu sadar nafas syukur, sending Iya love, betul. dan Standing doakan rope sama 10 orang doakan. setiap hari. Kadang lebih teh doainnya. Pokoknya sejam itu gak tahu dah berapa yang didoain. Sama saya juga ada anak yatim kebetulan 7 sampai 8. Kalau itu emang udah biasa dari kapan gitu, udah agak lama. Oh, tabungan Cuma semestanya ini. ya tabungan semestanya itu cuman ya itu udah lama. Jadi kita ada atau nggak ada ya kita pasti ngasih ke mereka gitu. Itu aja sih teh, Insya Allah. Tapi ya itu saya tuh yang pertama sih cuman kayaknya yang saya pikir
kayaknya ke trigger sama papa sama mama yang waktu kecil itu teh. Pas Ya, saya kebaca itu rilis tuh. ya. Iya, Rilisnya rilis masa kecil. iya betul teh. Jadi papa itu ninggalin mama nikah lagi gitu teh. Jadi sayanya kan kesel. Ya. Suami ada yang kesel saya itu ternyata ada di suami ke saya gitu. Saya pikir yang teteh bilang waktu itu juga teteh pernah bilang di YouTube begitu sih. Ya Allah kata saya tuh iya ini begini. Makanya saya pas kalau ada kejutan sesuatu, ya Allah ini hidup bener, ini indah banget hidup. Insya Allah. Saya tadinya kalau apa-apaan marah teh. Kalau Hmm. kalau Kalau sekarang, kalau kalau supir sekarang aja mulai ngerti berarti semua udah paham kejadian teh. itu asalnya dari mana? Pokoknya pas udah jadi ketenangan gitu ya. Pokoknya saya nih kalau ibadah aja kewajiban. Tapi sekarang udah tahu, pokoknya saya cinta, harus cinta. Jadi saya semangat kalau cinta sama Allah sama Rasulullah gitu, kita mau bertemu dengannya juga semangat, nggak ulur-ulur gitu. Jadi di situ pokoknya udah pokoknya kalau udah ketemu karena saya kan ini di itu teh di apa di print jadi tiap kadang kalau ini saya buka lagi buka lagi gitu Materinya di print. materinya di print daily rutinnya di print juga agaknya saya Keren kalau sayang. ketemu lagi itu lagi gitu ya Iya, Allah keren. banget Oh, Masya Allah. Oke, sih banget menarik Teh. banget ya. Sesuatu Mbak banget Ayu, Mbak Ayu ini kalau nggak salah dari Cirebon, bener kah? betul betul Batch Iya, 17 baru kemarin selesai daily baru rutinnya. 17 ya baru 30 dulunya hari dulunya kemrungsung, hidup gak tentu arah gitu ya. Ditipu 80 juta, travel 100 juta, mobil digadekan sopir, Iya, betul. emosian, suaminya Suami curhat. cuek, jarang dikasih uang. Nggak pernah dikasih uang, bener. Dan alhamdulillah sekarang kita Alhamdulillah. melunasi semuanya dengan praktik, dibantu juga sama alumni-alumni yang lain. Iya, betul. Kita Mbak saling Fiona, setuju. Pokoknya itu Mbak Rosita. Kalau saya ngadunya Mbak Fiona, Mbak Juju WA. Kalau Bapak, ya udah sabaran dulu. Saya pikir pas yang udah di mobil juga kan udah, oh udah dapet. Berarti saya aman gitu lah Teh. Nggak Iya. taunya emang realitas itu kan ini harus diterima, susah diterima, senang diterima gitu. Kata Mbak Fi, Bayu sabar. Iya bener ya. Ya Allah, Masya Allah. Iya bener. Jangan maunya senang aja. Mm-mm. Dualitas harus diterima. Nanti pokoknya reuni di Bali itu TVB harus kasih award deh ya buat temen-temen yang konsisten ngebantu tonton yang lainnya gitu ya. Buat tiga princess itu Fiona, Mbak Udah. Julius, sama Mbak Rosita. Iya betul. Mbak Widya. Oke, Mbak oke, oke, Vita. oke, oke, oke. Bagaimana Teh Feby, apa yang bisa kita ambil ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah hidupnya, transformasi kehidupannya Mbak Ayu ini? Gimana Teh? Oh, Mas Hendra, apa yang terjadi sama Mbak Ayu ini hampir dialami oleh hampir 80% wanita Indonesia di luar sana. Rasa yang dicuekin suami, Mm-mm. atau yang sesuatu yang dirasakan nggak nyaman dalam hidupnya, nggak hanya tentang cinta ya, tapi tentang hal-hal lain yang dia merasa bahwa kebahagiaan itu kayaknya kok jauh gitu. Wanita-wanita kebanyakan merasakan bahwa hidupnya tuh belum bahagia gitu. Ibu rumah tangga kurang lebih kayaknya curhatnya nggak jauh-jauh dari kayak gini nih. Ada utang, ditipu, hidup tertekan, pasangan nggak bikin nyaman, terus nggak cukup uang bulanan. Ini kayaknya hampir rata nih. Banyak sekali wanita Indonesia yang mungkin saat ini sedang menonton mengalami ini. Ini bisa dikatakan cerminan yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tapi bagaimana pada akhirnya yang tidak menyenangkan ini menjadi membahagiakan? Itu pertanyaan utamanya. Gimana caranya dari realita yang tidak membahagiakan menjadi realita yang kita mau? Nah, ada sebuah langkah awal untuk membuat itu bisa terjadi dalam perubahan. Langkah awalnya adalah sebuah keputusan untuk memilih.
mau tetap hidup dalam realita kayak gini atau mau berubah menjadi bahagia dan menyenangkan. Nah, itu. Kalau seandainya udah pilih, enggak, aku mau bahagia dan menyenangkan kayak Mbak Ayu gitu. Nah, ketika sudah memilih, semua pilihan kan ada konsekuensi ya, Mas. Mm-mm, Benar mm-mm. nggak? Sebuah pilihan itu ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Berubah habit. Rubah habit. Rubah kebiasaan. Mbak Ayu sudah merubah habit dia. Tadi disebutkan, teh aku mulai sadar nafas syukur. Tuh, diawali dari bersyukur, Mas. Di Iya, dalam iya. satu kitab dikatakan ketika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan. Awalnya dari situ aja dulu. Sadar nafas syukur, kata Mbak Ayu. Terus aku lakukan juga teh, sending love, kata dia. Dia kirimin cinta ke banyak orang, dia doain. Bahkan ini aku lihat sih perubahan terbesarnya karena dia 1 jam sekali dia bersyukur, Mas. Oh, iya, Kan iya. kita punya alarm 1 jam sekali ya, Mas. Oke, Teh. Di Mm-mm. daily rutin itu kan tim baik Mas Hendar ataupun asisten aku Indri itu ngirimin daily rutin sama ini. Kalau Indri ngirimin daily rutin ke yang private, kalau alarm 1 jam sekali juga dikirimin tuh ke teman-teman. Ketika 1 jam sekali alarm bunyi, itu judulnya Law of Assumption, hukum asumsi. Jadi pada saat dia bunyi, asumsikan, terima kasih ya Allah, gol aku udah terjadi, makasih aku udah sehat, padahal belum, Mas. Tapi Mm-mm. asumsikan aja, bagus-bagus, terima kasih semuanya udah berkelimpahan, terima kasih segalanya udah ada dan tersedia. Nah, kalau Mbak Ayu 1 jam sekali dia bersyukur, dia balik lagi bersyukur. Jadi di sini memang kalau aku lihat polanya Mas Hendra, perubahan diawali dari berubahnya kebiasaan. Yang tadinya kemerungsung, kesel, berubah jadi bersyukur. Yang tadinya marah-marah berubah jadi sending love. Orang yang bikin kesel yang tadinya Mbak Ayu marah, komplain, ini enggak, tak sending love-in aja orang itu gitu. Nah, perubahan itulah yang akhirnya merubah slide kehidupan dia dari yang suaminya nggak perhatian jadi ngasih mobil. Jadi Oke. yang tadinya eh, tidak menyenangkan jadi menyenangkan. Jadi yang tadinya ada orang-orang punya hutang susah bayar, ini malah pada bayar. Utang-utangnya pada dibayar. Daily rutin inilah yang merubah realita, Mas. Ketika getaran energi tubuhnya berubah dari yang lama marah-marah, keselan, dan lain-lain, mudah ke-trigger, dan lain-lain, merubah dia. Awalnya dari sadar nafas syukur, sending love, dan arigato mani kan. Dijalanin nih arigato maninya nih. Setiap 1 hari dia ucapin terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ketika data barunya diisi sama sadar nafas syukur, bersyukur, diisi lagi sama sending love, ngirimin cinta ke banyak orang, doain 10 orang, diisi lagi terima kasih arigato, arigato mani. Data barunya udah terima kasih, bersyukur, sending love, terima kasih, bersyukur, sending love. Ya otomatis Mas, kalau datanya di laptop udah terima kasih, syukur, dan cinta, pantulan realitanya udah jadi seperti itu Mas. Itu udah hukum pasti. Gitu Mas Hendra. Oke, oke Teh, thank you. Wah, menarik sekali ya. Tadi dibuka sama Pak Sumaryo, beliau kasih testimoni bisa sembuh dari anxiety. Terus kemudian Mbak Ayu dari yang tadinya merasa kekurangan, sekarang menjadi full kasih dari suami tercinta, hidupnya menjadi lebih baik. Ini tentu mengirimkan pesan buat teman-teman semuanya, separah apapun kondisinya. Jangan pernah kehilangan harapan ya. Mungkin dengan sedikit-sedikit mengubah habit, barangkali nasib, realita kita juga bisa ikut berubah. Kuncinya adalah praktik, latihan terus gitu ya.